Shalom, kembali lagi di Iktus Education. Kali ini kita bakal bahas mengenai kitab Mazmur. Tetap kita berada dalam lanjutan kitab Hikmat dan Syair. Kitab Mazmur dalam kanon Ibraninya itu disebut dengan Tehillim. Apa sih itu Tehillim? Tehillim itu merupakan pujian-pujian yang dimana dalam kanon Ibrani ini Tehillim ini sebagai istilah untuk mencerminkan sebagian isi kitab, pujian-pujian. Nah, Mazmur dari bahasa Yunaninya, yang artinya itu lagu yang dinyanyikan dengan iringan instrumen yang dipetik. Kitab Mazmur merupakan suatu kumpulan pujian-pujian. Di dalamnya terdapat kumpulan pujian yang direlasikan dengan kegiatan ibadah Yahudi pada era itu. Zaman dulu, orang Yahudi itu sering memakai syair dan nyanyian untuk mengekspresikan pengalaman hidup bersama Tuhan. Mazmur dipakai sebagai menuturkan pemahaman mereka tentang kehendak Tuhan. Kitab Mazmur juga dipakai untuk kitab nyanyian di bait suci selama masa kerajaan baik secara publik atau pribadi. Dan pembagian 5 bagian dari Mazmur selaras dengan urutan maupun pemikiran dengan 5 kitab Musa. Berdasarkan beberapa keadaan penulis, periode yang waktu panjang, Mazmur meliputi hampir setiap bidang dari pengalaman dan emosi manusia. Seperti salah satunya itu adalah ketakutan melawan kepercayaan, amarah melawan belas kasihan, kesusahan melawan sukacita, doa dan pujian bagi Allah dari pemazmur. Dan pada saat itu, penulisnya itu adalah Daud, di mana dia menulis kitab Mazmur ini ketika dia lari dari Saul dan pasukannya. Kitab Mazmur sumbernya terletak pada era zaman Raja Daud. Nah, ada sejumlah 150 Mazmur yang kemudian dibagi menjadi 5 buku. Di antaranya itu pembagiannya adalah pasal 1 sampai 41, pasal 42 sampai 72, pasal 73 sampai 89, pasal 90 sampai 106, dan yang terakhir pasal 107 sampai 150. Kepenulisan. Kebanyakan pendapat mengatakan bahwa Raja Daud itu penulisnya. Ia disebut sebagai Zemirot. Zemirot itu bahasa Ibrani dari pemazmur. Buktinya ada di dalam 2 Samuel 23 ayat 1. Bunyinya demikian. Namun demikian ada juga penulis mazmur yang lain, misalnya Musa, Salomo, Asaf, Etan, Herman, dan anak-anak Korah, atau dalam kitab Mazmur itu disebut sebagai Bani Korah. Nah, dalam kitab Mazmur ini tentu kita banyak mempelajari. Namun saya rangkum menjadi 3 pesan-pesan utama yang bisa kita ambil dalam kitab Mazmur ini. Yang pertama itu memberi pujian kepada Allah. Dalam Mazmur 145 ayat 1 sampai 13a, mengungkapkan pujian, ucapan syukur dan pemujaan kepada Allah dan hal-hal besar yang telah dilakukannya. Jadi pembahasan kitab Mazmur ini mengenai pujian-pujian, pengagungan sepenuhnya kepada Allah. Di mana pembahasannya dalam kitab Mazmur ini tadi dikatakan seperti ketakutan melawan kepercayaan, amarah melawan belas kasihan, terus kesusahan melawan sukacita, dan banyak syair-syair yang menyinggung tentang perasaan dan emosi dari manusia tersebut. Jadi dengan memberi pujian, manusia bisa mengekspresikan bagaimana kebesaran Allah nyata pada saat zaman itu. Lalu yang kedua, pesan-pesan utamanya itu adalah kejujuran hidup.
Banyak orang memakai topeng religiusitas untuk menutupi kebobrokan kehidupan. Ini terambil dalam Mazmur 74 ayat 1 sampai 2. Karakter kerohanian sejati adalah kejujuran, sukacita dan duka cita. Kejujuran yang diekspresikan dalam perilaku hidup, bukan memberontak, tetapi membawa kepada penyerahan diri dan penundukan total kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, pesan utamanya adalah mengingat karya Allah. Mengingat adalah karakter rohani yang sejati, dengan tujuan selalu mampu mengambil pembelajaran dari sejarah keselamatan yang Tuhan kerjakan sehingga hidup semakin bijaksana. Ada dalam Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Sekian dari pembahasan mengenai kitab Mazmur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless.